والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat yang sangat penting, yaitu nikmat kesehatan. Semoga hadirin semua yang hadir di sini sehat walafiat, sehingga Allah mudahkan dengan nikmat-nikmat ini untuk bersama-sama menuntut ilmu. Di tengah banyaknya godaan, banyaknya fitnah, baik fitnah syubhat yang merusak ilmu dan keyakinan seorang hamba, maupun fitnah syahwat yang merusak niat dan tujuan hamba dalam beramal. Maka dengan menuntut ilmu itulah kita bisa teringatkan dari hal-hal yang mungkin kita lupa, mungkin sudah kita ketahui, tetapi sering sekali kita lupa, seakan-akan kita tidak pernah mendengarnya, seakan-akan kita tidak pernah mengetahuinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di kitab yang kita bahas, kitab Tadhkiratus Sami', penulis rahimahullah menyampaikan obat agar kita tidak merendahkan manusia. Ya, sebelum pembahasan meningkatkan kualitas keilmuan atau mencari hikmah yang menjadi buruan seorang mukmin, penulis menyampaikan tentang obat cara agar kita bisa menghindari, terbebas dari sikap merendahkan atau meremehkan manusia. Ini sifat yang tercela, menganggap rendah orang lain, meremehkan orang lain, yang dilatar belakangi atau disebabkan akhlak yang sangat tercela, yaitu ujub dan sombong. Ujub dan sombong. Seseorang ketika dia ujub, ketika dia sombong, maka dia akan meremehkan orang lain. Maka untuk bisa tidak merendahkan orang lain, jangan ujub, jangan sombong. Dan sifat ujub ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang bahayanya dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaini wa qad a'jabathu nafsuhu khasafa Allahu bihi al-ard fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Saat seorang laki-laki tengah berjalan dengan mengenakan 2 helai kain burdahnya, dengan segala rasa ujub pada dirinya, merasa bangga pada dirinya, tiba-tiba Allah membenamkannya ke dalam tanah. Maka dia pun meronta-ronta di sana sampai hari kiamat, naudzubillah. Di hadis yang lain beliau juga bersabda, "Salatun muhlikat." Ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta', kebakhilan yang ditaati. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan sikap ujub, ketakjuban seseorang pada dirinya sendiri. Ujub itu apa, Bapak Ibu? Hakikatnya, ujub itu merasa diri sempurna. Merasa diri apa? Sempurna. Merasa diri hebat. Merasa diri keren, punya keistimewaan. Sehingga dia merasa berhak atas ini dan itu. Merasa berhak atas Allah. Ujub dengan ilmunya, ujub dengan amalnya, ujub dengan hartanya, kadang ujub dengan ketampanan atau kecantikannya, kadang ujub dengan pengikutnya. Itu ujub. Dan ujub ini selangkah menuju sombong. Selangkah menuju sombong. Sombong itu bukan pakai sendal bagus, bukan pakai baju bagus, bukan punya rumah bagus atau mobil bagus. Sombong itu, kata Rasulullah SAW, batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran, menolak Al-Quran dan Sunnah yang merupakan kebenaran, kemudian meremehkan orang lain, meremehkan manusia. Dan bedanya ujub dengan sombong, ujub itu bisa terjadi walaupun dia hidup sendirian di dalam hutan, merasa dirinya punya keistimewaan walaupun gak ada orang lain. Adapun sombong hanya terjadi ketika dia meremehkan orang lain. Ketika dia hidup bersama orang lain, dia menganggap dirinya lebih, orang lain di bawahnya. Itu sombong. Dan dosa sombong ini besar sekali. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar dzarrah, sebesar sesuatu yang sangat kecil, sekecil apapun. Jika ada kesombongan, akan menghalangi dari surga. Ya, jadi sombong itu akhlak batin yang bisa membuahkan amal perbuatan. Akan nampak kesombongan di dalam hatinya itu pada ucapannya, pada perbuatannya. Melihat dirinya sempurna di atas orang lain.
Saya lebih berilmu, itu sombong. Lebih berilmu dari siapa? Dari orang lain. Itu sombong. Saya lebih kaya dari siapa? Dari orang lain. Merasa lebih, membandingkan diri dengan orang lain dan merasa dirinya lebih. Kemudian dia merendahkan orang lain. Dan akibat dari sombong itu merembet pada hal-hal yang lain. Orang yang sombong tidak bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Padahal perintah agama adalah untuk bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Harus bisa. Orang beriman itu sangat mencintai saudaranya seiman seperti dia mencintai dirinya sendiri. Orang sombong gak bakalan bisa. Orang sombong hawanya benci terus, kesel terus sama orang lain, pengennya berantem, pengennya musuhan. Gak ada rasa cinta pada orang-orang beriman. Ya, orang sombong sangat sulit untuk mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Orang sombong gak mampu tawadu pastinya. Orang sombong mudah untuk iri, untuk dengki, karena menganggap dirinya lebih utama. Loh, saya lebih tampan, kenapa dia yang dapat begitu, dapat juara gitu. Saya lebih berilmu, kenapa saya nggak lebih dianggap ulama misalnya. Akhirnya dia iri sama orang lain. Orang lain itu nggak berhak. Yang berhak itu seakan-akan dirinya saja. Ya, karena dia merasa lebih, merasa punya kelebihan, meremehkan dan merendahkan orang lain. Orang sombong mudah untuk marah. Karena dia menganggap yang dimarahinya itu lebih rendah dari dirinya. Sangat jarang petugas kebersihan marahin direktur. Betul apa betul? Kalau ada petugas kebersihan marahin direktur, bulan depan Allahu alam. Ya, jadi seringnya orang itu memarahi orang yang dia anggap rendah. Rasulullah, seperti yang diceritakan oleh pembantunya Anas bin Malik, 10 tahun jadi pembantu melayani Rasulullah, gak pernah dimarahi, gak pernah dibentak. Ya, karena Rasulullah gak menganggap sahabatnya itu lebih rendah, pembantunya lebih rendah, tidak, pegawainya lebih rendah, tidak. Orang yang sombong susah nerima nasihat. Siapa dia berani menasihati saya yang lebih begini dan lebih itu? Orang yang sombong mudah menghina orang lain, mengumpat, mencela. Ya, orang yang sombong ini nyerempet kemana-mana. Semua akhlak tercela kembali pada pangkalnya kesombongan. Makanya iblis laknatullah tidak dikeluarkan dari surga,
Tidak dia membangkang kepada Allah kecuali karena apa? Aba wastakbara. Dia enggan dan sombong. Maka penulis mengingatkan di sini, coba tadaburi firman Allah Ta'ala surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Tidaklah seseorang mengolok-olok orang lain itu karena menganggap dirinya lebih baik dan menganggap orang yang diolok-olok itu lebih rendah. Maka jangan seperti itu. Bahkan dikatakannya asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik. Siapa yang tahu? Bahan olok-olokan, bahan candaan, bahan bulian, ternyata mereka lebih baik yang di olok-olok tersebut. Ketika Rasulullah mendakwahkan Islam, diolok-olok sama masyarakat Quraisy waktu itu. Dihina, dicela, dicaci, dimaki, disebut orang gila, disebut tukang sihir. Mereka memperolok-olok, jadi bahan tertawaan, dilempar pakai sendal, pakai batu, ditutup pakai kotoran dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yang paling mulia di antara manusia itu bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, yang tinggi status sosialnya, bukan yang paling terkenal, bukan. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Pertanyaannya, siapa yang paling bertakwa? Apakah ada orang yang berani memastikan dirinya bertakwa? Kata Ibnu Abbas, jika ada orang yang mengatakan saya lebih baik dari dirimu, hendaknya dia ingat firman Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu menganggap dirimu suci. Jangan menganggap diri lebih baik. Allah paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Kita dilarang oleh Allah menganggap diri lebih soleh, bahkan menganggap diri soleh, menganggap diri bertakwa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Orang yang mengaku dirinya soleh, orang yang mengaku dirinya bertakwa, itu selain dia bangga dengan dirinya, dia juga lupa dengan aib dan kekurangannya. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Allah lebih tahu. Bapak kalau ketemu sama orang lain, jangan
pernah merasa saya lebih bertakwa dari dia? Walaupun mungkin secara zahir Bapak melihat Bapak rajin ke masjid, Bapak rajin ngaji. Ketakwaan bukan hanya itu. Keikhlasan, ya. Kemudian ketaatan yang lain itu banyak. Maka jangan pernah mensucikan diri sendiri, menganggap diri suci, memuliakan diri sendiri, menganggap diri mulia. Dan lebih parah lagi ketika dia tertipu. Dia mengira bertakwa dan mengira Allah akan mengabulkan semua doanya, dan dia gunakan itu untuk mengumpat orang lain. Kamu berani menghina saya, kamu berani berbuat zalim sama saya akan doakan kamu dan Allah pasti mengabulkan saya ini doanya mustajab, saya ini wali, ya. Saya ini orang bertakwa. Hati-hati kamu merasa diri punya kedudukan spesial di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, tertipu dengan amalannya, merasa bangga dengan ketaatannya. Rasulullah tidak merasa seperti itu. Rasulullah siapa yang lebih bertakwa dari Rasulullah? Beliau adalah Nabi dan Rasul yang paling bertakwa. Ketika berperang, beliau berdoa kepada Allah tanpa merasa diri punya keistimewaan sehingga pasti menang, enggak begitu. Tapi ikhtiar, berdoa sungguh-sungguh, ikhtiar mempersiapkan pasukan, strategi. Enggak menganggap kita ini pasti dimenangkan, kita ini begini-begini, enggak. Karena itu akan menyerempet kepada ujub tadi. Makanya di perang Hunain Allah tegur orang beriman, idza jabatkum kasratukum falam tughniya ankum syai'a. Ketika kalian merasa ujub, merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak di perang Hunain, dan itu tidak bermanfaat di sisi Allah, akhirnya kalah. Kaum muslimin jumlahnya banyak waktu itu, tapi dengan izin Allah kalah dengan hikmah supaya kaum muslimin gak merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Bisa jadi orang lain yang kita anggap remeh itu, Pak, hatinya lebih bersih, lebih ikhlas kalau beramal, punya ibadah rahasia yang kita nggak tahu, ya, yang hanya dia dengan Allah saja yang tahu. Dia membantu orang lain, nggak ada yang tahu. Dia berbakti pada orang tua, nggak ada yang tahu. Dia begini dan begitu, kita nggak tahu. Kita cuma ngelihat hanya sekilas aja kehidupan orang. Kita bangga dengan amalan kita, menganggap diri banyak, kita lupa kita kurang ikhlas, kita masih ada ujub, kita masih suka ada iri dengki ke orang lain. Jangan tertipu dengan diri sendiri, menganggap diri lebih bertakwa, lebih soleh, lebih baik dari orang lain. Nah, ini di antara cara yang beliau sampaikan, dan beliau mengatakan akhlak terpuji itu banyak. Seorang penuntut ilmu dan pengajar ilmu hendaknya senantiasa bertaubat, ikhlas, yakin, bertakwa, sabar, ridho, merasa cukup dengan karunia Allah, zuhud, tawakal, pasrah terhadap takdir Allah, hati yang bersih, berprasangka baik, pemaaf, berakhlak mulia, berpikir positif,
berterima kasih atas kebaikan orang lain, lemah lembut kepada makhluk, merasa malu kepada Allah dan manusia. Ya banyak yang tentunya tidak bisa dijelaskan satu persatu di pembahasan ini. Nah, baru beliau memberikan judul bahwa seorang pengajar ilmu hendaknya selalu berusaha meningkatkan kualitas keilmuan dengan kesungguhan dan mencurahkan segala kemampuan. Kalau tadi judulnya memburu hikmah yang hilang, hikmah itu ilmu. Hanya saja ilmu yang diamalkan sehingga sesuai antara ucapan dengan perbuatan, itu hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Maka hendaknya selalu bersemangat dalam meningkatkan kualitas ilmu dengan penuh kesungguhan, membiasakan diri dalam mengikuti kebiasaan para ulama, beribadah, menuntut ilmu, mengajar, membacakan kitab kepada orang lain, meneliti, berpikir, memberikan catatan kaki, menghafal, menulis, membahas, terus dengan amalia-amalia seorang penuntut ilmu. Jangan merasa cukup dengan ilmu. Jangan merasa cukup dengan ilmu. Bapak kalau punya kesempatan menuntut ilmu yang formal, walaupun mungkin paruh waktu, lakukan. Ada takhusus hanya hari Ahad saja belajarnya, itu formal, ya. Ada yang non formal, tapi yang non formal seringnya berhenti di tengah jalan. Yang formal aja sering berhenti, apalagi yang non formal. Tingkatkan, ya. Teruslah menuntut ilmu, jangan berhenti. Kalau bisa kuliah sampai S1, setelah selesai lanjutkan S2, setelah selesai lanjutkan S3, lanjutkan dengan penelitian, membahas dan segala macamnya terus. Kalau bapak punya anak, menjadikan mereka anak-anak yang pintar, yang berakhlak, yang berilmu. Jangan kehadiran mereka di sekolah hanya formalitas, yang penting absen. Pulang-pulang gak bawa ilmu, pulang-pulang gak tahu apa yang dipelajari, gak tahu apa yang harus diamalkan di rumah. Ya, arahkan mereka untuk sungguh-sungguh belajar secara bertahap sesuai dengan usianya. Bersungguh-sungguh. Apalagi di dunia pekerjaan, orang tidak hanya melihat ijazah saja, nggak hanya melihat sertifikat saja, tapi melihat skill, kemampuan dari pemilik ijazah tersebut. Ya, kalau untuk dapat ijazah gampang, nggak kuliah aja bisa dapat gelar. Ya, kalau cuma sekedar rapot, sekedar ijazah, orang bisa dapetin dengan mudah. Jarang masuk, nggak pernah belajar, nggak pernah ujian juga bisa dapat. Tapi orang nggak hanya melihat ijazah, tapi ada kemampuan nggak di bidangnya. Ya, maka sungguh-sungguh belajar. Anak-anak kita apalagi, dan mereka akan mencontoh bapaknya. Kalau bapaknya rajin, mereka akan terinspirasi. Jangan biarkan
anak kita sama kehidupannya dengan kita. Jadikan anak-anak kita itu kehidupannya lebih baik dari kita. Karena hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Anak-anak kita kehidupannya harus lebih baik daripada kita. Keilmuan mereka harus lebih baik daripada kita. Dulu kita nggak bisa hafal Quran, mudah-mudahan anak kita. Dulu kita nggak sempat kuliah, anak-anak kita kuliahin. Jangan khawatir masalah biaya. Ada kartu Indonesia Pintar. Daftarkan. Ya, bagi yang berhak mendapatkannya. Pemerintah sudah menyediakan supaya anak-anak bisa sampai kuliah dengan kartu Indonesia Pintar itu. Jadi enggak, sekolah itu alasannya bukan karena biaya sebenarnya, tapi kesungguhan. Banyak orang-orang miskin bisa menyekolahkan anaknya karena anaknya sungguh-sungguh, orang tuanya juga sungguh-sungguh berdoa. Ya. Jadi jangan jadikan alasan bapakmu miskin nak, jangan mikir sekolah tinggi-tinggi, biayanya dari mana. Jangan mengatakan itu. Bilang, sekolah terus yang tinggi nak, banyak peluang beasiswa di luar sana. Di dalam negeri, di luar negeri, banyak peluang beasiswa. Bahkan sekolah-sekolah yang nggak memberikan beasiswa pun dengan kartu Indonesia Pintar tadi, Allah mudahkan insya Allah. Tidak boleh menyia-nyiakan umurnya dengan menjauhkan diri dari ilmu dan amal, kecuali perkara yang darurat. Makan, minum, tidur, istirahat dari kelelahan, menunaikan hak istri, hak orang yang berkunjung, mencari nafkah, dan lain-lain yang menjadi kebutuhan, atau karena sakit yang merupakan udzur. Selebih daripada itu, ilmu dan amal. Cari nafkah. Selesai cari nafkah, ilmu lagi. Seperti bapak nih, pulang kerja kan sekarang. Sekarang ada waktu menuntut ilmu. Jangan malas. Satu huruf bapak dapatkan bermanfaat bagi bapak, itu adalah hikmah yang kita cari, yang diburu oleh seorang mukmin. Ya, bapak dapat faedah dari majelis ilmu ini dari maghrib sampai isya, tapi dapat satu faedah aja, nggak banyak-banyak, itu udah cukup. Yang bisa menginspirasi hidup bapak untuk menjadi lebih baik. Kehidupan dunianya, apalagi untuk kehidupan akhiratnya. Ulama dahulu tidak meninggalkan kesibukan mereka karena sakit ringan atau luka kecil. Ingat, ilmu itu nggak bisa datang dengan tiba-tiba. Al-ilmu la yunalu bi rahatil jism. Ilmu tidak didapat dengan bersantai-santai. Butuh kesungguhan. Butuh perjuangan. Ya, karena ilmu ini sangat mulia. Saking mulianya ilmu, orang bodoh aja ngaku-ngaku berilmu, Pak. Karena mereka pengen punya ilmu tapi nggak bisa, sayangnya gitu. Akhirnya mereka ngaku-ngaku. Orang bodoh nggak mau disebut bodoh. Itu saking mulianya ilmu. Saking mulianya ilmu, orang nggak berilmu ngaku berilmu. Saking tercelaknya kebodohan, orang bodoh pun nggak mau disebut bodoh. Daripada pura-pura, mendingan beneran berusaha untuk menuntut ilmu. Dan itu tentunya sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Tidak dipaksakan di luar kemampuan. Ya, memaksakan sesuatu di luar kemampuan itu akan kalah. Jadi semua hal dalam kehidupan, termasuk ibadah, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang belum mampu atau memaksakan sesuatu yang tidak mampu akan merepotkan diri sendiri.
Ya, jadi ayo semangat dalam menuntut ilmu. Tetap hadir di majelis ilmu. Bawa catatan kayak Pak Asim tuh. Kayak Pak Misno. Bener ya? Ya. Bawa catatan. Kalau dapat faedah yang penting, ini kayaknya penting nih, perlu saya ingat dan perlu saya terapkan dalam kehidupan, catat. Kalau enggak akan hilang itu. Akan hilang. Bapak duduk setengah jam, enggak dicatat, hilang semua. Karena tidak dicatat. Hafalan kita enggak sehebat Imam Syafi'i. Bahkan beliau mengajarkan untuk dicatat sebisa mungkin. Jangan semuanya dicatat. Hal yang penting aja. Hal yang kira-kira ini bagus dan bisa diterapkan, bisa ingin saya amalkan, saya catat. Sehingga bisa dimurojaah di suatu waktu. Bahwa kita harus begini, kita harus begitu. Ya, hendaknya begini, hendaknya begitu. Kita butuh catatan kita sendiri. Saat kita dalam kesibukan, saat kita dalam perjalanan, saat kita menunggu, buka-buka buku catatan. Oh, ini hasil pengajian tahun 2024. Dibaca tulisan kita sendiri. Itu sangat lezat, sangat nikmat. Nah, demikian hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk istiqomah di atas ilmu. Hikmah itu kata Rasulullah dawlatul mu'min. Ya, sesuatu yang hilang dari seorang mukmin yang terus dia cari kebenaran itu. Ya, tidak bisa mencari dengan cara diam di rumah. Mencari ya hadir di majlis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya sudah masuk waktu Isya.